Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Zahra Kastiawati dengan nomor induk mahasiswa 11076200161 dari kelas C PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar PPKN SD dan analisis kurikulum muatan pelajaran PPKN SD. Yang pertama, mengenai konsep dasar PPKN SD. Tujuan pendidikan nasional. Dalam mempelajari semua mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKN di sekolah dasar, tentu tidak lepas dengan adanya tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat seragam, dari Sabang sampai Merauke, baik sekolah negeri maupun swasta. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem pendidikan nasional ini dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia dengan 9 karakteristik. Di antaranya 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Selanjutnya, sejarah konsep dasar PPKN di Indonesia. Sebagai calon guru, tentunya kita tidak hanya mengetahui tujuan pendidikan nasional saja, tetapi kita juga perlu mengetahui sejak kapan konsep dasar PPKN sudah ada di Indonesia. Keberadaan konsep dasar PPKN ini tidak lepas dengan terbentuknya kurikulum pertama di Indonesia. Lalu, kurikulum apa saja yang dimaksud? Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Dalam kurikulum ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, yang awalnya berorientasi pada pendidikan Belanda, berubah ke kepentingan nasional. Pada kurikulum 1947, asas pendidikan yang diterapkan adalah Pancasila. Dalam kurikulum ini, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pendidikan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Ini merupakan bukti bahwa PPKN konsep dasarnya sudah ada melalui kurikulum 1947. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Selain itu, pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang terdiri pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Melalui kurikulum ini, pendidikan moral mulai menjadi pendidikan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis dan bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dari kurikulum inilah, kedudukan konsep dasar PPKN SD sudah diamanahkan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang terakhir, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah salah satu kurikulum yang
mengusung pendekatan proses keahlian, yang dimana pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau peserta didik dikatakan merdeka dalam belajar. Melalui kurikulum-kurikulum inilah, Ki Hajar Dewantara menyimpulkan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, baik kekuatan batin atau karakter, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa konsep dasar PPKN dari awal sudah didominasi atau sudah diajarkan dan lebih menekankan pada pentingnya pendidikan karakter. Lalu yang selanjutnya ada amanat dan prinsip dasar guru dari Bapak Pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, artinya guru harus memiliki moral yang baik dan menjadi teladan untuk peserta didik. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, artinya jika guru berada di tengah-tengah aktivitas siswa, guru harus mempunyai motivasi dan juga harus memotivasi siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya ketika guru berada di belakang aktivitas siswa, guru perlu mendorong dan mendukung aktivitas yang dilakukannya agar siswa berani tampil. Yang keempat, Dahpara Kirim Dungo, artinya guru selain menjadi teladan, memotivasi siswa, dan mendukung aktivitas siswa, juga harus mendoakan para peserta didiknya setiap saat. Yang kelima, Tankaton Hamumuji, artinya ketika guru sudah meninggal dunia, usahakan dalam keadaan yang terpuji. Dari amanat dan prinsip dasar guru, dapat disimpulkan bahwa untuk mengajarkan konsep dasar PPKN kepada siswa SD harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu, yang dimana kita sebagai calon guru harus memiliki moral yang baik, menjadi teladan bagi siswa, selalu memotivasi siswa, selalu mendukung aktivitas positif siswa, dan selalu mendoakannya. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak adanya kurikulum pertama di Indonesia, konsep dasar PPKN lebih menekankan pada pendidikan karakter. Oleh karena itu, kita sebagai guru nantinya juga perlu menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Lalu, tahukah kalian apa saja nilai-nilai karakter yang perlu diajarkan untuk peserta didik? Nilai-nilai karakter awalnya terdiri dari 18 nilai, akan tetapi untuk jenjang sekolah dasar yang perlu diajarkan hanya 5 nilai saja, atau yang bisa disebut dengan nilai utama atau PPK. 5 nilai utama ini diantaranya religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai utama ini merupakan inspirasi dari konsep dasar PPKN, yang dimana 5 nilai utama ini terdapat dalam kompetensi inti pada muatan tematik di sekolah dasar. Pembahasan selanjutnya adalah analisis kurikulum KIKD muatan PPKN SD kelas 6 semester 1. Setelah saya melakukan analisis kurikulum KIKD pada muatan PPKN SD kelas 6 semester 1, di tema 2 dapat disimpulkan bahwa pada domain spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan telah sesuai antara buku guru dan KIKD Permendikbud. Berikut ini adalah hasil analisis kurikulum KIKD pada tema 2 kelas 6 semester 1 muatan pelajaran PPKN. Berdasarkan hasil analisis kurikulum KIKD tersebut, maka
Dapat disimpulkan bahwa materi yang perlu diajarkan kepada peserta didik khususnya di kelas 6 semester 1 yaitu mengenai nilai persatuan dan kesatuan. Itulah infografis mengenai konsep dasar PPKN SD dan analisis kurikulum KIKD muatan pelajaran PPKN SD yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.